Do 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, KKBTK Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya. Hari ini Bu Lucy dan Bu Utami akan mengajak kalian untuk virtual trip ke dokter hewan. Meskipun masa pandemi, tapi kita masih bisa melaksanakan bimbingan belajar secara virtual loh. Yuk kita lihat yuk. Yuk. Kucing kita namanya Jerry. Oh iya, boleh silakan. Gimana nih Bu kucingnya? Iya ini dokter, saya mau memeriksakan kesehatan kucing saya. Sehat atau dia? Alhamdulillah sehat dok. Mungkin setelah dokter observasi ada keluhan, mohon disampaikan ke saya. Nanti mungkin kita akan periksa, cek dulu. Kalau sehat, ya udah nggak apa-apa. Mungkin kalau ada sedikit keluhan atau sakit, mungkin nanti baru kita bisa kasihkan terapi atau tindakan selanjutnya. Oh baik dokter. Jadi ini tadi sudah ada satu ekor kucing namanya Jerry. Kita mau ngasih tahu tindakan sebaiknya apa yang harus dilakukan buat adik-adik TK Alaska ya. Jadi kucing itu ada yang benar-benar dekat banget sama kita, ada yang enggak. Nah, yang enggak ataupun enggak dekat, kita harus benar-benar menghandlingnya seperti ini. Jadi kita harus pegang dia dengan lembut, dengan hati-hati, jangan dikasarin. Kadang ada kucing yang berontak, nggak mau ditarik atau nggak mau dipeluk gitu ya sama pemiliknya atau orang lain. Itu jangan dipaksa, jadi harus dengan pelan-pelan seperti ini, kayak gitu. Nah, untuk melihat apakah suatu hewan piaraan
salah satunya nih yang ada di sini adalah kucing itu sehat atau enggak, kita lihat dulu dari luarnya. Misal yang pertama kita lihat dari bulunya. Kalau bulunya bersih, kemudian lebat ya, tergantung jenis kucingnya ya. Kalau seperti ini dia bisa kita lihat kucingnya sehat seperti itu. Kemudian apakah ada kerontokan bulu yang terlalu banyak atau tidak. Nah itu kita bisa lihat. Kalau bulunya rontok terlalu banyak, misal kalau kita tarik ini kan nggak ada, ini hanya sedikit, itu harus segera diperiksakan ke dokter hewan. Bisa jadi dia kekurangan kalsium atau tindakan yang lain atau penyakit yang lain seperti itu. Nah yang harus kita lihat lagi, yang pertama adalah selain bulu, setelah itu kita ke wajahnya dia. Salah satu yang harus kita lihat ada di mata. Nah kita cek matanya dia sehat atau enggak, seperti ini. Kadang ada yang matanya tuh belekan. Nah kalau ini kan bersih, dia berarti sehat seperti itu. Nah kemudian kita juga bisa melihat di telinganya. Nah telinganya juga harus kita cek. Kita bisa melihat dari luarnya, oh ini udah bersih. Cuman kita lihat di lubang telinganya ada kotoran, kita bisa bersihkannya menggunakan tisu basah saja, itu sudah bisa seperti itu. Kemudian setelah itu jangan lupa kukunya. Kalau di kucing tuh dan hewan itu yang paling penting juga kukunya. Kalau kukunya terlalu panjang, dia harus dipotong. Nah ini salah satunya, kukunya ada yang panjang ada yang enggak. Nah kalau ada yang panjang harus dipotong seperti itu. Baiklah, kalau tadi kita udah melihat secara fisik, fisik dari luar ya adik-adik, kita sekarang mau meriksa gimana keadaan tubuhnya, di dalam tubuhnya. Salah satunya dengan pemeriksaan menggunakan stetoskop untuk mengetahui pernafasan dan atau respirasinya. Nah selain itu kita juga harus mengukur suhu tubuh dari si kucing. Nah kalau di manusia dan di hewan sebenarnya secara prinsip pengambilan suhu itu sama, cuman suhu normalnya hewan itu berbeda dengan manusia. Nah kalau di kucing kita lebih banyak menggunakan termometernya lewat anus ya. Jadi kalau di manusia kan kita biasanya tempel lewat ketiak gitu ya, atau kalau sekarang udah pakai termogan bisa di telapak tangan atau bisa di pelipis kayak gitu. Nah tapi kalau di hewan kita lebih menyarankan lewat duburnya atau anus gitu ya. Sekarang kita periksa dulu untuk respirasinya seperti itu. Jadi menggunakan stetoskop adik-adik, kemudian kita dengarkan suara jantungnya di sini. Sayang. Nah, kalau dia kita harus cek apakah itu normal atau tidak. Nah, ini untuk kucing Jerry pernafasannya sudah cukup baik gitu. Nanti hitungnya bisa kita lihat atau kita dengarkan menggunakan stetoskop. Selanjutnya kita mau mengukur suhu ya menggunakan termometer lalu anus. Karena kucing ini juga agak risih ketika dimasukkan termometer ke anus, jadi harus dipegang dengan baik tapi tetap lembut ya. Nah ini contohnya suhunya dia kayak gitu. Karena dia tadi belum selesai kita ukur suhunya, namun dia menunjukkan untuk angka yang normal seperti itu ya. Nah selanjutnya kalau sudah diukur suhunya kemudian menggunakan termometer, kita harus tetap menjaga kesehatan. Kita harus membersihkan termometernya ini, bisa dibersihkan menggunakan antiseptik ataupun alkohol 70% seperti itu. Nah tadi saya sudah cek ya untuk telinganya, dalam telinganya udah bersih, cuman di dalamnya masih ada kotoran. Cara membersihkannya ini memang harus nggak bisa satu orang ya, satu orang bisa kalau pemiliknya, kadang harus 2 orang. Jadi harus dipegang, kemudian dibersihkan menggunakan tisu basah bisa kayak gini. Nah, atau
Nah, kita dapat ini agak kotor ya di lubang yang agak dalam. Nah, kita bisa bersihin kayak gini. Ini bisa ditelatenin tiap hari bisa. Aman nggak dong kalau dibersihkan tiap hari? Kalau udah bersih, lebih baik seminggu sekali saja. Tapi kalau kotor lebih baik dibersihkannya tiap hari sedikit-sedikit dibanding harus banyak sekaligus. Nanti takutnya dia risih dan stres dan takutnya nih telinganya jadi merah-merah kayak gini. Jadi lebih baik pelan-pelan, tapi kita tiap hari, nggak usah sering-sering, tapi tiap hari aja. Nah, adik-adik, yang paling penting dari semua pemeriksaan tadi untuk adik-adik yang di rumah yang punya hewan piaraan adalah cara bagaimana menghandling hewan atau memegang hewan itu kayak gitu. Kadang kita itu udah megang hewan kayak megang anak kecil aja, udah dipegang sekenanya aja kayak gitu, itu tidak boleh. Jadi kalau megang hewan misal seperti ini ya yang memindahkan itu harus hati-hati, dipegang pelan-pelan seperti itu. Nah, tiap hewan cara handlingnya terutama untuk mengangkat tubuhnya itu beda-beda. Nah, kalau pada kucing kita bisa megang lewat ini kulit yang ada di sekitar lehernya dia, di tengkuk leher seperti itu. Ini bisa diangkat, kemudian baru dipegang gini. Ini bisa, atau kaki kita di tangan kita di bawahnya kaki. Nah, dia nggak akan banyak memberontak. Tapi ini untuk kucing yang memang sudah kucing rumahan. Beda kalau adik-adik nemu kucing liar seperti itu, adik-adik gini kan bisa jadi adik dicakar. Karena apa? Kadang kucing kalau baru pertama kali bertemu dia belum bisa welcome pada kita. Itu normal seperti itu ya. Nah, kalau seumpama di hewan lain apakah berbeda? Bisa berbeda. Contohnya kalau pada kelinci. Jadi kalau pada kelinci megangnya nggak boleh di lehernya. Justru dia akan memberontak. Kalau kelinci adik-adik megangnya lewat daun telinga. Jadi daun telinga ditarik. Nah, itu sudah cukup. Kalau kelinci seperti itu. Berbeda ya sama kucing dan juga hewan yang lain. Gimana dok untuk hasilnya? Kucing Jerry udah sehat, udah oke. Cuman mungkin tadi ya ada kotoran sedikit di telinganya, tapi kalau udah sering dibersihkan, insya Allah udah sering bersih. Karena apa? Karena ada banyak penyakit juga yang bisa lewatnya melalui telinga seperti itu. Jadi telinga harus sering dibersihkan walaupun hanya di daun telinga. Kalau seumpama agak dalam, tadi bisa menggunakan cotton bud, nggak harus pakai tisu basah. Secara umum bagus, jadi suhunya oke, bulunya juga oke, bersih. Oh iya, kalau kucing jangan sering-sering dimandikan seperti itu. Karena memang itu tidak baik untuk tubuhnya dia seperti itu. Kalau sering dimandikan, bagian lemak di dalam tubuhnya itu juga akan berkurang kayak gitu. Jadi lebih baik kalau kucing itu baiknya 2 minggu sekali sudah cukup seperti itu. Kecuali kalau dia memang udah jelek banget habis hujan-hujanan, lebih baik dibersihkan seperti itu ya. Kalau kutu nggak ada ya dok? Kalau kutu nggak ada, kita bisa ngecek. Kalau kutu bisa diamati, ini udah nggak ada, bersih banget gitu. Pokoknya nanti kalau ada kutu atau tungau seperti itu di bulunya, langsung aja ke dokter hewan karena nanti ada terapinya sendiri, ada mandinya sendiri. Gitu. Nggak hanya pakai sabun sembarangan, sabun mandi sembarangan, enggak. Seperti itu gitu sih. Kalau habis dimandikan, jangan lupa adik-adik kalau punya kucing ya harus segera dijemur seperti itu. Jadi jangan dibiarin dia kedinginan seperti itu. Iya, seperti itu. Insya Allah udah sehat. Iya. Terima kasih banyak dok. Sama-sama. Sudah memeriksa kucing saya. Iya, terima kasih. Terima kasih atas kedatangannya. Semoga kucing Jerry semakin sehat. Amin. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Kesehatan kucing. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Do 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 do.